Kita masih ada di dalam seri Take Over Mode ya. Dan hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Take Over Mode ini, saudaraku. Saya akan menyampaikan satu pesan firman yang cukup menarik. Spiritual battle, Pak. Peperangan roh. Win your spiritual battle. Saya akan memulai, saudaraku, dengan memberikan landasan ini terlebih dulu. Di dunia, di tempat saudara hidup ini, ada yang namanya dimensi supernatural, Pak. Kita tidak hanya hidup di alam jasmani saja, Bu. Tapi kita hidup juga di alam yang namanya alam roh. Saya berdoa, saudaraku, melalui firman hari ini, saudara bisa open. Saudara terbuka. Kenapa, Pastor? Terbuka, ketika saudara terbuka, then you can see things differently. Saudara mulai bisa melihat dengan cara yang berbeda. Boleh enggak di awal ini saya akan membawa saudara terlebih dulu untuk melihat dan membuktikan di dalam Alkitab again and again Yesus itu sendiri menunjukkan kepada kita bahwa alam roh itu real. Kita buka lebih dulu ya, Lukas pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya ke atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, boleh enggak saya tanya dulu, berapa banyak di tempat ini percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, boleh tangannya diangkat tinggi-tinggi. Oh wow, berarti saya sepakat dulu dengan saudara ya. Basicnya firman ya, boleh ya. Karena kalau saudara sudah ngomong sama saya terlebih dulu, Pastor saya enggak percaya, then I cannot do anything. Tapi kalau kita sama-sama ngomong, oke, Pastor, basicnya firman. Dalam ayat ini, saudaraku, ada satu kejadian di mana ada seorang wanita yang 18 tahun Alkitab mencatat dirasuk roh. Of course, dirasuk roh jahat, saudaraku. Awalnya saya bisa membayangkan ibu ini keadaannya baik saja, Pak. Awalnya ibu ini sehat. Sampai satu ketika tiba-tiba dia ngerasa bagian punggungnya itu enggak enak. Waktu berjalan kok masih belum nyaman. Saudara kalau jadi ibu ini pasti kan dibawa dokter. Baru seminggu mungkin dibiarin ya, wajar, mungkin capek. Kok udah berjalan kok masih punggungnya tambah gak enak. Akhirnya dibawa ke dokter. Zaman itu kita gak mengenal kata dokter, Pak. Yang kita kenal zaman itu tabib. Nah, si ibu ini pasti juga udah bawa ke tabib, saudaraku. Dibawa ke tabib, periksa punya periksa, tabib ngomong, nothing, nggak ada apa-apa, udah pulang aja. Saya nggak tahu apakah mungkin di zaman itu dikasih obat-obatan apalah untuk bikin pegelnya nggak enak, hilang kayak gitu kan, saudaraku. Tapi anyway, saya rasa dia sudah pergi ke tabib, saudaraku, dan tabib ngomong, nothing gitu. Menurut saudara, waktu berjalan nggak sembuh, cari tabib yang lain nggak? Sama lah, saudara bisa bayangkan gambaran ini sama seperti ketika kita hidup di zaman sekarang. Saudara mungkin cari dari dokter satu ke dokter berikutnya ke dokter yang lain lagi. Mungkin sudah berkali-kali, sampai pernah enggak saudara ngalami seperti itu dan saudara ngomong percuma. Saya udah kemana-mana, udah habis uang banyak tapi ya enggak ada perubahan. Sampai titik tertentu, saudaraku, tidak dirasakan 18 tahun berlalu, ibu ini sudah ada di dalam keadaan bungkuk. Yang Alkitab catat di sini adalah apa yang tidak dilihat oleh para dokter, para tabib, yang mana nggak bisa saya salahkan, saudaraku. Tetapi dilihat oleh Yesus. Bahwa ibu ini bukan sakit karena penyebab jasmani, tetapi sakit karena roh jahat.
Alkitab mencatat saudaraku pada saat Yesus memanggil ibu ini dan berkata, "Ibu, pulanglah engkau sembuh." Yesus pegang ibu ini, seketika itu berdirilah ibu ini dan sembuh. Apa yang ingin saya katakan dari ayat ini sebenarnya simple, Bapak Ibu. Yang ingin saya sampaikan hanya sesederhana bahwa alam roh itu nyata. Boleh ya? Sampai itu dulu ya. Apa yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Sampai di situ dulu boleh enggak? Saya hanya akan memberikan kepada saudara penjelasan-penjelasan yang membuat saudara open. Just be open. Bahwa di dalam dunia ini kita enggak hanya hidup loh di dunia jasmani. Tapi ada yang namanya alam supranatural. Dan Alkitab mencatat itu. Sesederhana boleh enggak kalau saya tarik di kehidupan sehari-hari. Enggak semuanya itu juga bisa kita lihat loh Bapak Ibu. Virus, bisa kelihatan enggak dengan mata jasmani? Enggak bisa. Tapi siapa orang bisa menyangkal 2020 kemarin ada satu nama virus yang menghebohkan seluruh dunia. COVID. Betul? Yet you cannot see. Saudara enggak bisa ngelihat kalau semisalkan saudaraku enggak ada alat khusus nih yang ditemukan setelah sekian lamanya untuk bisa ngelihat nih virus, mungkin saudara juga enggak akan percaya. Sampai akhirnya ditemukanlah alat sehingga saudara bisa memperbesar virus yang begitu kecil. Tidak terlihat, belum tentu tidak ada. Sadarkah saudara, saya bawa lagi ya, saya pakai kehidupan sehari-hari aja saudaraku, biar saudara nggak bingung nih. Sadarkah saudara di dalam dunia ini engkau dikepung oleh gelombang? Kenapa saya katakan dikepung? It's almost everywhere Pak. Gelombang apa Pastor? Yang paling simpel aja, nanti pulang dari tempat ini ya saudaraku, saudara keluar udah kelihatan tuh. Gelombang suara. Bisa kelihatan enggak? Enggak. Tapi real. Ada. Saudara saat ini pun ya saudaraku, saudara sudah dikepung dengan gelombang. Gelombang apa Pastor? Gelombang cahaya. Ada di sini yang enggak kena cahaya? Semuanya kena. Tapi pertanyaannya, bisakah saudara melihat gelombang cahaya? Antara gelombang suara dengan gelombang cahaya bentuknya berbeda. Can you see it? Enggak. So poinnya Pastor apa? Saya ingin membawa saudara pada understanding yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Titik. Saya tarik lagi boleh? Saya bawa lebih maju boleh ya. Demikian juga dengan dimensi roh. Tidak terlihat, belum tentu tidak ada. Di dalam dimensi roh, saudaraku, saya tarik nih judul firman hari ini. Ada yang namanya spiritual battle, Pak. Peperangan roh. Pastor, tadi kita sudah sepakat kan, basicnya firman. Saya bawa ke firman boleh? Yuk kita buka Daniel pasalnya yang ke-10. Kita lihat ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku.
Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nanti saudara kalau sudah di rumah atau sementara saudara mendengarkan saya, saudara mau balik ke ayat yang pertama juga boleh. Saya jelaskan dulu supaya saudara nggak bingung, tahu-tahu jam di ayat ke-12 dan ayat 13. Ceritanya saudara, kalau nanti saudara baca di ayat yang pertama, Daniel itu mendapat satu firman yang mengatakan akan terjadi kesusahan besar. Demi didengar Daniel mengenai kesusahan besar ini, hatinya itu menjadi galau saudaraku. Itu sebabnya Alkitab mencatat Daniel mengambil keputusan untuk berkabung. Yang dimaksud berkabung, jangan saudara maksudkan seperti kayak ada orang meninggal dan berkabung. No, yang dimaksud berkabung kalau di Indonesia ini dikenalnya dengan cara yang berbeda. Saya nggak akan ke sana saudaraku. Tapi Daniel itu berusaha untuk Alkitab mencatat dia nggak makan makanan yang enak. Dia nggak menyentuh daging, dia nggak makan makanan yang enak. Dia istilahnya lah saudaraku, dia bergumul, dia cari Tuhan, dia pengen minta pengertian, ini apa yang akan terjadi. Karena Daniel orang yang mengerti perkara roh, pernah gak saudaraku something happen dan saudara tuh ngerasanya cuman gelisah aja, Mbak Dokno apa ini gitu. Karena Daniel adalah orang yang mengerti perkara roh, kenapa kok saya minta saudara open? Then you can see things differently gitu. Jadi begitu Daniel mendapat kabar akan terjadi kesusahan besar, dia nggak diem. Dia datang sama Tuhan, dia minta pengertian, ini apa sih? Aku harus gimana? Langkahnya apa? Next yang akan terjadi apa? Dia minta Tuhan bukakan. Alkitab mencatat, saudaraku, udah ditunggu-tunggu berhari-hari, tapi nggak ada jawaban dari surga. Daniel sudah berjuang, Daniel sudah melakukan yang dia bisa lakukan, tapi seolah-olah surga terdiam. Nah ini ya saudaraku, coba ya nanti sambil saya menyampaikan ini, saudara be open, just be open. Karena Alkitab mengatakan it is real, ada gitu. Jangan dibuang. Sadari aja, tapi nanti saya akan bawa saudara lebih maju lagi kalau udah sadar terus diapain pastor, kan gitu. Cuman saya belum sampai ke situ Bapak Ibu. Saya hanya ingin menunjukkan terlebih dulu kepada saudara bahwa satu malaikat ini nanti kalau saudara melihat semua yang disampaikan itu tidak berbicara tentang sesuatu yang sifatnya jasmani. Nanti saudara lihat bagaimana mereka ketakutan, bagaimana mereka Daniel itu sujud dan orang-orang yang lain bersembunyi, saking mereka ketakutannya. Saking mereka itu merasa kayak, mereka bisa merasakan hadiratnya, tapi Alkitab mencatat yang bisa ngelihat malaikat ini cuman Daniel. Yang lain gak bisa lihat, tapi ngerasain dan mereka takut. Gitu. Nah ini sekali lagi saudara jadi bisa melihat lagi ya. The existence, ada keberadaan alam roh. Pada saat Daniel mendengar malaikat ini ngomong. Sejak hari pertama kamu doa, Tuhan itu sudah ngutus aku. Seharusnya aku tuh diutus untuk ngasih pengertian. Tuhan sudah dengar bagaimana kamu mau merendahkan hatimu, kamu mau tahu, cari pengertian apa yang akan terjadi dan Tuhan suruh aku datang. Tapi selama 21 hari Raja Persia itu berdiri menghalangi aku. Ini yang dimaksud sekali lagi bukan jasmani saudaraku. Ini yang dimaksud bukan the real Raja Persia. Ini berbicara tentang penguasa-penguasa di udara. Kenapa saya harus bawa
step by step. Karena saya tahu mungkin ada sebagian dari saudara tinggal di Jakarta dan hal-hal seperti ini buat saudara, aduh pastor kok aneh ya gitu. Kok ini bukan sesuatu yang kayak it's hard to, susah diterima logika gitu. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk be open. Alkitab ngomong nih tentang hal ini gitu. Nah selama 21 hari itu sampai malaikat ini ngomong, datanglah Michael. Kita bersama tahu siapa Michael ya, saudaraku, malaikat perang. Datanglah Michael, malaikat ini ngomong, udah aku tinggalkan Michael di sana, aku pergi. Dia membawa pesan kepada Daniel, dari situlah terbuka itu. Apa yang akan terjadi, nanti kalau saudara baca terus, saudara akan menemukan itu. Once again, pastor, dari ayat ini apa yang pastor ingin sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, peperangan roh itu real. Kalau tadi saya ngomong alam roh itu real. Sekarang saya bawa maju, peperangannya itu juga real. Nah, di dalam diri kita sendiri, jasmani ini yang saudara nggak bisa lihat tanpa bantuan alat. Bisakah saudara lihat kidney, ginjal? Hah? Kok percaya kalau ada? Coba kalau nggak ada alat khusus yang bisa ngelihat. Kan nggak lihat juga. Tapi ada. Yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Itu poinnya saudara. Nah sekarang saya bawa saudara maju. Peperangannya real, bukan hanya alam rohnya. Peperangannya real. Bahkan di dalam tubuh saudara, sadarkah saudara terjadi peperangan loh. Pastor peperangan apa? Kapan? Coba boleh dimunculkan videonya. Di setiap harinya saudaraku, sadarkah saudara tubuh saudara, sel-sel darah putih, multimedia adakah? Boleh dimunculkan? Sel-sel darah putih di dalam tubuh saudara itu perang. Ini eosinofil saudara. Eosinofil itu sel darah putih. Ini dia nyerbu ketika ditemukan semacam worm, cacing di dalam tubuh. Tuh saudara lihat tuh. Tuh. Langsung dikeroyok. Dia kecil, tapi jangan salah loh. Dia langsung keroyok tuh. Saya tanya, bisa lihat gak? Enggak. Tapi ngerasain dampaknya enggak? Ngerasain. Pernah enggak kerasa kalau sudah diserang virus, diserang bakteri, diserang seperti ini worm saudaraku. Yang muncul di tubuh saudara demam. Saya bawa maju lagi boleh? Ketika peperangan terjadi yang di dalam alam roh, dia itu tidak terlihat, tapi dampaknya dirasakan sampai ke tubuh. Satu-satu logikanya masuk enggak nih Bapak Ibu? Masuk ya. Jadi bukan hanya peperangan di dalam alam roh saja, tapi di dalam tubuh kita ini every single day saudara, kayak tadi itu. Sekali-kali boleh nggak sih saudara pegang tubuh saudara dielus-elus dan bilang terima kasih sel darah putih. Kalau enggak ada sel-sel itu yang berperang, saudara nggak akan bisa seperti hari ini loh. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan terlebih dulu? Oke, saya bawa saudara sampai di titik ini. Saudara sudah nangkep bahwa ada dimensi alam jasmani, alam roh. Saudara sudah nangkep bahwa alam roh itu nyata. Yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Di dalam alam roh ada yang namanya peperangan roh. Sampai di situ ya. Saya bawa lagi boleh Bapak Ibu? Bu Nita, Pastor, apa kaitannya dengan tema take over? Everything about take over akan berbicara tentang peperangan ini. Kenapa akhirnya saya harus masuk ke sini? Karena kalau saudara tidak menyadari dimensi yang satu ini, pemahaman saudara tidak akan komplit. Tidak akan lengkap. Everything about take over. Semuanya ada kaitan dengan peperangan roh.
Minggu lalu saudara sudah belajar ada 3 macam raksasa. Masih ingat apa aja? Hah? Apa aja Bapak Ibu? Saya nggak di sini soalnya minggu lalu. Saya nerjemahin Pastor Raymond di Soho kemarin. Everything. Ada 3 raksasa ini. Tapi hari ini saya akan ambil berbeda ya saudaraku. Raksasa jasmani. Yang saudara selalu lihat berkali-kali kan, sakit penyakit kan. Apa itu formnya, whatever that is, itu bisa jadi raksasa Pak. Raksasa itu berbicara masalah, raksasa itu berbicara masalah yang besar. Raksasa jasmani bisa juga enggak saudaraku, orang yang mau menjatuhkan saudara, yang bahkan sampai mungkin sebagian menempuh jalur hukum, yang bahkan berusaha untuk menjegal saudara, berusaha untuk supaya saudara nggak bisa bangkit lagi, itu jasmani. Terus ada yang namanya raksasa jiwa. Musuh secara jiwa, apa ini? Ketakutan. Itu jiwa ya, trauma. Nah, baik ketakutan, baik trauma, kalau enggak saudara atasi akan membatasi gerak saudara toh. Nah, dulu saya misalkan sempat ngalami tuh trauma ketinggian pesawat misalkan. Kalau saya enggak membebaskan diri saya tidak memperjuangkan itu, maka gerakan saya, mobilitas saya akan sangat terbatas. Kalau sampai saya enggak berani naik pesawat, kebayang enggak saudaraku? Pergi keluar pulau mau naik apa? Kapal, berhari-hari, pergi ke luar negeri, ya ini belum lagi, mau naik apa? Nah, akhirnya semuanya terhambat. Ketakutan, sama, saudara menganggap itu normal kan? Tapi kalau saudara biarkan, apa-apa takut. Enggak berani buka usaha baru karena takut gagal. Enggak berani mencoba karena takut dipermalukan. Ketakutan memenjarakan saudara, itu pun raksasa. Tapi ada raksasa ketiga. Raksasa di dimensi roh. Buktinya mana Pastor? Balik lagi, kita sepakat pakai firman boleh? Efesus 6 ayat 12. Sama-sama yuk Bapak Ibu kita baca dengan suara yang keras yuk. 2-3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Sampai di situ dulu. Lihat kiri kanan saudara. Ada darahnya, ada dagingnya. Oke? Berarti senggol kiri kanan, kamu bukan musuhku. Sama dengan istrinya, sama dengan suaminya pegang. Perjuangannya bukan melawan darah dan daging. Disadari dulu ya Bapak Ibu. Kadang kalau enggak hati-hati darah daging yang muncul keluar, terus kita berpikir musuh kita, pasangan kita. No. Lah terus siapa Pastor? Ini sama-sama ya, kita baca lagi ya. Tetapi melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, siapa dia? Roh-roh jahat di udara. Kalau saudara tidak aware terhadap dunia roh, jangan sampai yang terjadi akhirnya yang diserang pasangannya terus. Kenapa saya berusaha membukakan kepada saudara, please open up, ada dunia roh. Jadi lawannya bukan darah dan daging. Yang datang sama suaminya, yang datang sama istrinya. Peluk dulu saudaraku, kita bukan musuh. Yang sepakat katakan amin. Sesama pelayan Tuhan boleh enggak salaman, kita bukan musuh. Aman atau amin saudara. Damai di bumi, damai di hari ini saya berdoa saya bisa membukakan kepada saudara. Jangan lupakan eksistensi dari yang tidak terlihat ini. Tapi once again, oke, boleh enggak saya seimbangkan Bapak Ibu? Enggak dikit-dikit iblis juga.
Yang sepakat katakan amin. Saya begini, memang saya begini. Ini karena iblisnya bikin saya marah, pastor. Enggak gitu juga, saudaraku. Oke ya, saya belum sampai ke sana ya. Nanti gimana ininya, nanti apanya. Cuman saya juga enggak mau saudara nanti jadi gereja ya. Pastor Nita ngajarin, peperangan kita bukan darah dan daging. Wah, ini pasti ada roh lain ini. Enggak selalu begitu juga. Seringkali saudara jatuh, iblis gak usah ngapa-ngapain. Simply karena saudaranya aja bikin dosa. Simply karena saudaranya mengambil keputusan yang salah. Nah, oke ya. Tapi setidaknya hari ini saya kepingin ngomong juga. Jangan dieliminasi nih dunia yang satu ini gitu. Sepakat? Yang sepakat dan bisa menangkap dengan baik, boleh aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Nah, saya bawa lagi saudara lebih lanjut. Saya akan menunjukkan kepada saudara ada situasi-situasi tertentu ketika kita memperjuangkan sesuatu di dalam take over, saudaraku, musuh itu tidak akan diam. Ini pastor mau masuk kemana nih? Saya kepengen menghapus saudaraku pemikiran orang Kristen yang namanya terima janji itu cuma diem nunggu jatuh dari langit plok gitu. No. Mengambil tanah perjanjian itu harus gerak. Emangnya yang ada di tanah itu penguasanya diem aja terus ngomong, ya ambil aja gak apa-apa monggo silakan. Apa seperti itu? Jangan harap. Dia akan ngelawan. Saya kasih contoh ya saudaraku, saya kasih contoh. Masih ingat gak kisah, ini baru aja kemarin saya waktu persiapan khotbah ini saya juga ketawa saudara. Pastor Raymond Moi kemarin hari Minggu baru aja ngotbahin ini gitu. Jadi kadangkala saudaraku even di dalam gereja seperti ini pun ya, koinsiden itu seringkali bukan koinsiden gitu. Sebuah kebetulan terasa seperti sebuah kebetulan, tapi bukan kebetulan. Ada pesan Tuhan mau disampaikan gitu. Saudara masih ingat gak ketika Yesus datang kepada orang gila dari Gadara? Ingat ya kisahnya ya? Nah, oke, saya mau membawa, hopefully saudara ingat dari kisah itu. Sesungguhnya dari tempat Yesus mau pergi, itu tuh Yesus tuh gak perlu nyebrang sampai ke Gadara, saudara. Yesus itu justru muter. Malah repot. Tapi saya percaya seringkali Yesus itu mencari orang-orang yang bahkan, Bapak Ibu dengar ini. Saudara yang merasa dunia sudah membuang saudara, saudara yang merasa saudara tidak ada artinya, saudara yang sudah merasa kayak seolah-olah apa Tuhan itu masih mau sama saya, pastor. Yesusmu itu paling hobi koleksi yang begitu, saudara. Pastor kenapa ngomongnya koleksi gitu? Bahkan terhadap orang gila ini, dia willing to put more effort. Dia berbalik, saudaraku, untuk mencari orang gila ini. Yang notabene, kalau saudara nanti mempelajari peta ya saudara, nanti saudara kan tahu tuh untuk Yesus masuk ke tempatnya orang gila ini, it takes effort. Sebenarnya nggak seharusnya Yesus lewat daerah itu. Tapi dengan sengaja dia memilih menyeberang untuk lewat daerah itu. So actually it doesn't make sense kayak gitu. Kecuali Yesus memang punya tujuan. Tapi kenapa tujuannya orang gila ini? Ini orang gila udah begitu gilanya ya saudaraku, dan gilanya itu berbahaya. Sampai-sampai penduduk kota itu sudah menempatkan dia itu di kuburan, saudara. Karena memang ya sudah kayak enggak tertolong, udah dia sudah, maafkan saya saudaraku. Dia bahkan dianggap sebagai threat to the society gitu. Ancaman gitu. Tapi Yesus cari orang ini. Nah, uniknya lagi saudaraku, pada saat Yesus mau ke Gadara ini, Yesus itu menyeberang sebuah danau. Garis bawahi kata danau. Danau bukan laut.
Yang sepakat katakan amin. Tapi lucunya, yuk kita baca Matius pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-24. Multimedia boleh munculkan kah? Adakah atau saya buka sendiri? Matius 8 ayatnya yang ke-24. Sekonyong-konyong dikatakan, mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini bukan hal wajar, saudaraku. Garis bawahi kata apa tadi? Danau. Ini bukan laut. Murid-murid, jangan salah loh saudaraku, dari murid-murid Yesus tuh banyak yang nelayan. Mereka itu udah biasa berurusan dengan masalah melaut malam hari. Di ayat yang lain saudara akan menemukan Yesus itu berangkatnya tengah malam. Mereka udah biasa. Tapi kalau sampai mereka kaget, artinya mereka tidak menganggap itu sesuatu yang wajar. Mereka ketakutan, kenapa? Karena jenis gelombangnya yang ini sampai hampir menenggelamkan kapal. Nah, yang saya ingin saudara melihat, seringkali Yesus itu mau menyembuhkan orang gila dari Gadaranya, tapi serangannya ada gitu. Bisa maksud Bapak Ibu? Bisa ya. Jadi hanya untuk Yesus datang ke sana aja, kalau bisa digagalkan. Tapi kemarin Pastor Raymond tuh menyampaikan firman yang luar biasa. Pertanyaan yang ditanya banyak orang, Pastor saya udah taat. Pastor saya itu berusaha ngikutin Tuhan, tapi kenapa yang saya dapatkan kok malah masalah? Itu pertanyaan banyak orang kan. Gitu. Kemarin Pastor Raymond menjawab, murid-murid itu ngikut Yesus. Murid-murid itu hanya melakukan yang diperintahkan Yesus untuk menyeberang. Tapi yang dihadapi badai yang besar. Boleh enggak dua hal ini Pastor Raymond kemarin sampaikan saudaraku. Yang pertama, jangan pernah lupa bahwa di tengah badai besar itu Yesus tetap ada di kapal. Jangan lupa ya. Yesusnya tidak meninggalkan saudara. Mau orang baik, mau orang jahat dalam kehidupannya yang namanya peperangan roh itu ada. Tetapi yang membedakan Yesusmu tidak tinggal diam. Dia masih sama. Bukan hanya dia ada di kapal itu, dia bangkit, dia menghardik angin itu, dia menghardik badai itu, dan Alkitab mencatat badai itu menjadi teduh. Dalam bahasa Yunaninya, karena ini perjanjian baru ya saudaraku, saudara akan menemukan Alkitab perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, Alkitab perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunaninya itu badainya itu makna. Makna itu mega, kemarin Pastor Raymond menjelaskan. Tetapi setelah dihardik Yesus, teduhnya itu juga kata yang sama dipakai. Makna teduh gitu. Mega juga teduhnya. Artinya saudaraku, di balik setiap masalah ketika saudara berserunya sama Yesus, masalahnya boleh besar, berkat dan anugerah di balik masalahnya tidak kalah besar. Dapat Bapak Ibu? Boleh. Saya tarik satu lagi kisah boleh? Saya tunjukkan satu lagi kisah. Yuk, Yosua pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Saya bacakan dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Nah, ada tulisannya. Di kota Yeriko, pintu-pintu gerbang sudah dijaga ketat dan ditutup rapat supaya orang Israel tidak dapat masuk. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk atau keluar kota itu. Pastor, ini maksudnya apa? Boleh lihat ke depan Bapak Ibu? Tuhan suruh
Yosua menyerbu tanah perjanjian, masuk tanah perjanjian. Gerbang pertama itu Yeriko. Hampir mustahil lah untuk saudara bisa menembus Yeriko. Saya pernah menjelaskan juga Yeriko itu temboknya, tebalnya itu sedemikian tebal sampai orang membangun rumah di pinggir-pinggirnya temboknya Yeriko. Kalau dibangun rumah nggak mungkin dong saudara, tebelnya cuma 20 cm, nggak bisa masuk. Itu tebalnya bermeter-meter saudara. Sehebat itulah tembok Yeriko yang dikatakan tidak akan bisa ditembus. Secara manusia memang nggak bisa dan sudah ditutup gerbangnya. Poinnya di sini apa? Simple. Bapak Ibu, yuk belajar yuk untuk masuk ke janji Tuhan, berjuang. Untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, nggak boleh hanya diam. Ada perjuangan secara jasmani, ada perjuangan secara jiwa, ada perjuangan secara roh. Manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Tiga-tiganya ini akan main di situ. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pintu sudah tertutup. Tetapi hari ini izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. Sekalinya tertutup, tidak selamanya tertutup. Pelajaran ini saya belajar saudaraku. Dengan cara yang hard, dengan cara yang keras Tuhan ajar saudara. Saya pernah ketika satu pintu tertutup saya menyerah. Tapi kemudian sekian waktu, tahun berjalan saudaraku, tiba-tiba pintunya terbuka. We never know. Sekali tertutup belum tentu selamanya tertutup. Kalau tadinya terbuka bisa tertutup. Sekarang tertutup bisa terbuka. Saya berharap ketika saya menjelaskan ini kepada saudara, saudara bisa menangkap perjuangan saudara belum berakhir. Sampai saudara memutuskan menyerah. Senggol kiri kanan, jangan menyerah. Karena selama saudara tidak menyerah, pintu yang tertutup pun bisa terbuka. Kalau toh dia terbuka, kalau toh dia tidak terbuka, temboknya bisa dijebol. Jangan menyerah. Sampai di sini landasannya sudah cukup ya? Bapak Ibu ya, oke. Nah sekarang masuk dalam take over ini, Pastor gimana caranya saya bisa memenangkan peperangan di dunia roh ini? Oke ya Bapak Ibu, ini beda lagi ya kalau peperangan di dunia jasmani itu lain cerita lagi. Kalau saudara mau berbicara kesehatan, saya akan ngomongnya lain lagi. Saudara makan yang sehat, saudara jaga tidur, saudara olahraga dan lain sebagainya. Bicara jasmani lain lagi. Tapi hari ini saya ingin memberikan kepada saudara kunci untuk memenangkan peperangan di alam roh. Karena ada 3 ya. Jadi be open, jangan segala sesuatu saudara hanya lihat dari alam jasmani aja gitu. Nanti melihatnya akan gak komplit saudara. Tapi kalau saudara bisa melihat ada alam yang namanya alam supranatural, maka saudara tahu bahwa seringkali yang tidak terlihat itu lebih justru penting essence daripada yang terlihat. Nah sekarang saya akan bagikan kepada saudara 3 cara untuk menang di peperangan rohani. Yang pertama saudara. Kita buka lebih dulu ya, Efesus pasalnya yang ke-6, saya akan jadikan ayat ini sebagai landasan. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Dari ayatnya yang ke-10 ya, itu
typo ya, bukan 13 tapi 10. Sama-sama ya saudaraku, saya akan baca ayat 10, ayat 11 saudara baca, kita bergantian sampai ayat 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 sama-sama 23. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan roh penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13 sama-sama yuk. Sebab ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 13 ini jadi poin utamanya. Pastor, kenapa saya harus perang? Ini poinnya saudara. Supaya kamu, kenapa harus mengadakan perlawanan? Tetap bisa berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke ya. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam kekristenan kita mengenal hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang selamat. Jadi di dalam peperangan itu kenapa sih Pastor firman ini buat apa? Ini tujuan saya ini. Supaya sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya, kamu bisa berdiri sampai akhir. Finish well, finish strong. Boleh aminnya yang paling keras. Tepuk tangan boleh yang paling meriah. Oke, kita breakdown ya Bapak Ibu, kita breakdown sekarang. Berarti dari Efesus 6 ini yang pertama akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Poin yang pertama dulu ya, pastikan hidupmu kuat di dalam Tuhan. Maksudnya gimana Pastor? Gini saudaraku, di dalam peperangan yang namanya dipukul dan memukul itu wajar. Saya ulang. Di dalam peperangan yang namanya diserang dan menyerang, senggol kiri kanan, itu udah pasti. Karena banyak orang Kristen tuh gimana ya saudara, saya tuh berdoa ya saudara, benar-benar loh bangkit orang Kristen tuh yang awareness-nya, kesadarannya itu ini loh. Seringkali saudara tidak siap gitu, siapnya tuh cuman diberkati. Diberkati aja gak siap tuh. Kalau sudah diberkati akhirnya nyaman, gak siap lagi. Di tengah nyaman, di tengah diberkati, diserang, kena. Dalam peperangan ya saudara, dipukul dan memukul, itu wajar Pak. Pastiin aja, giliran saudara kena pukul, tetap berdiri. Yang sepakat katakan amin. Jangan sampai giliran saudara gak bisa menghindari pukulan itu. Saudara kena pukul, saudara roboh gak bangun-bangun lagi. Poinnya itu saudara. Kena pukul dan memukul itu wajar namanya peperangan. Tapi saat dipukul boleh jatuh bangkit lagi. Untuk saudara bisa melakukan itu sebabnya para prajurit, para pasukan berlatih supaya jadi kuat. Betul ya Bapak Ibu? Nah di sini titiknya. Ketika perang harus dalam posisi kuat Pak. Kuat apanya nih Pastor? Beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang perisai ya Bapak Ibu. Yang pertama harus kuat imannya. Kenapa Pastor? Kok kuat imannya? Lah hidup ini pertandingan iman. Kalau saudara imannya enggak kuat lah mau gimana? Habis.
Seringkali yang bikin kita bukan masalahnya loh saudaraku, tapi di tengah masalah hati kita nih kuat apa enggak tuh? Banyak yang tengah masalah hatinya enggak kuat, memilih menyerah di tengah jalan. Apapun, saudara boleh sebutkan. Masalah apa? Di bisnis? Sama. Masalah di apa? Keluarga? Sama. Apalagi di gereja? Sama. Semua sama. Itu berbicara kuat atau enggak. Yang kedua, bukan hanya kuat imannya, tapi kuat nempelnya sama Tuhan. Kok gitu, Pastor? Ada orang yang kalau kena masalah, akhirnya malah meninggalkan Tuhan soalnya, saudaraku. Padahal di tengah masalah, penolong saudara yang paling kuat itu Tuhan. Jadi pastikan saudara nempel. Pastor, saya udah nempel, sama-sama nempel, ada banyak jenis nempel. Halo? Maksudnya gimana, Pastor? Lah iya, sama-sama nempel. Bapak Ibu tuh berdekatan gitu nempel nggak? Nih, Bapak Ibu nempel kan? Tapi gampang nggak kalau mau dilepas? Gampang. Tapi ada nggak tuh nempel yang lebih susah dilepas? Saya lem. Loh, lah kalau saya lem kan lebih susah. Tapi kan sama-sama lem beda Pak. Ada lem yang gampang tuh dilepas. Ada lem yang, waduh, kalau sampai udah ini, itu sakit loh ke kulit saudara. Mau dilepas pun bisa robek tuh kulitnya kan. Sama-sama lem aja udah dilem bisa beda-beda nempelnya. Nempel pakai apa lagi Pak? Biar susah dilepas. Oh diikat pastor katanya. Ya juga. Ya juga saudaraku. Tapi ada juga enggak saudaraku? Ditempelnya biar enggak lepas dijahit. Nah lebih susah ya. Lebih susah ya dijahit. Ada lagi enggak yang kalau dua kain mau disatukan dijahit. Ada lagi enggak yang lebih kuat lagi Bapak Ibu? Nah. Kok langsung sampai situ ya saudara? Langsung dijawab soalnya saudara. Kalau besi sama besi, saudara mau tempel pakai lem, akan susah. Yang dilakukan diapain? Dilas. Dilas itu apa yang dilakukan saudara? Dileburkan. Kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yesus ngomongnya, mintalah apa saja. Jika Allah di pihakku, siapa lawan kita? Nah senggol, dilas yuk sama Tuhan. Dilebur. Kalau dilebur, artinya gimana Pastor Nita? Dilebur tuh artinya gini. Jalanku bukan jalanmu, rencanaku bukan rencanamu. Senggol kiri kanan lagi, jangan ngeyel. Ikut rencananya Tuhan. Lah banyak orang Kristen ngeyel. Jalanku bukan jalanmu. Rencanaku bukan rencanamu. Apa yang membuat saudara berani ngambil keputusan sendiri instead of ngikut jalannya Tuhan, perintahnya Tuhan. Yang mana apakah saudara bisa mendahului the Alpha and the Omega yang tahu akhir sejak dari awal? Make sense gak nih? Manusia itu kan kadang lucu ya, gak masuk akal ya saudara. Loh pastor tapi gini, loh pastor tapi gitu. Saudara bisa gak lihat masa depan? Gak bisa. Tapi dia bisa. Dia alfa dan omega. Dia tahu akhirnya dari awalnya. Tapi masalahnya jalannya bukan jalan kita. Senggol kiri kanan, ikut yang mana? Kalau pas denger khotbah semuanya bilang, ya ikut Tuhan lah pastor. Ikut Tuhan. Tapi kenyataan nanti di lapangan banyak loh yang ngeyel. Banyak loh yang suka-sukaku Tuhan.
Padahal lagunya ngomongnya gimana? Suka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan. Loh, tapi kita maunya kita. Nempel ya, boleh ya Bapak Ibu? Nempel sekenceng-kencengnya sama Tuhan. Di dalam peperangan engkau harus kuat. Enggak ada jalan lain. Peperangan bukan untuk kanak-kanak, yang sepakat aminnya yang paling keras. Peperangan bukan untuk orang yang tidak siap, aminnya yang paling keras. Tapi masalahnya begitu saudara jadi orang Kristen, itu peperangan. Mau jadi orang Kristen ya, jadi orang Kristen ya saudaraku. Di dunia kita ini peperangan is always there. Cuman saudara gak lihat aja, that's it. Pastikan engkau ada di poin yang kuat. Kalau saudara mau berdiri sampai akhir. Yang kedua saudara, gimana cara memenangkan peperangan yang kedua? Harus diperlengkapi. Sampai lengkap. Nah, berbicara tentang diperlengkapi sampai lengkap, tadi kita membaca ada perlengkapan selengkap senjata Allah. Yuk Efesus 6 tadi, saudaraku, kita lihat turun ke bawah, multimedia boleh bantu saya enggak nih? Ayatnya yang ke-14. Saya bantu bacakan ya saudaraku. Ini diperlengkapi dengan lengkap itu apa saja Pastor? Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Sadarkah saudara yang namanya kebenaran, hidup benar, hidup jujur itu akan menjadi ikat pinggang yang melindungi saudara. Ikat pinggang fungsinya apa saudara? Hiasan? Ikat pinggang aslinya difungsikan supaya celananya enggak melorot. Yang sepakat katakan amin. Kebenaran, hidup benar, hidup jujur itu akan membuat celanamu enggak melorot. Maksudnya gimana Pastor? Celananya melorot itu apa yang terjadi? Hidup benar, hidup jujur akan membuat hidupmu tidak dipermalukan. Mau diserang yang namanya peperangan, saudara hidup benar enggak hidup benar tetap akan diserang. Tapi kebenaran itu seperti ikat pinggang yang akan menjaga engkau tidak dipermalukan. Enggak ada celah saudara, mau diserang juga enggak ada celah. Orang udah benar kok hidupnya. Yang sepakat katakan amin. Orang Kristen boleh enggak hidup benar? Dilihat enggak dilihat hidup jujur? Ketahuan enggak ketahuan tidak bohong? Aminnya boleh yang paling keras. Nah lebih susah kan jadian? Ini mau ngomong amin tapi saya masih bohong Pastor. Intinya ikat pinggang kebenaran itu akan menjagai engkau supaya engkau tidak dipermalukan. Orang boleh enggak lihat apa yang engkau lakukan, Tuhanmu tahu. Sampai di satu titik pada saat serangan itu datang. Yang satu ini menjadi perlindungan buat engkau. Yang kedua saudaraku nih, kita turun lagi ya. Berbaju sirahkan keadilan. Keadilan itu akan menutup saudara. Hidup dalam keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu artinya apa? Dalam kehidupanmu, saudara itu berjalan dalam misi. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Kemanapun engkau pergi, Injil itu jadi bagian hidup. Itu sebabnya dikatakan kasutnya rela dulu beritain Injil. Jalan kemanapun rela dulu beritain Injil. Hidup dalam agendanya Tuhan. Itu jadi senjata loh saudara. Jangan salah loh. Itu perlindungan saudara. Kalau saudara hidup dalam agendanya Tuhan, ada apa-apa Tuhan mau bela. Yang jadi masalah dengan manusia, hidup dengan agendanya sendiri, habis itu sudah mentok, udah nabrak, nangis sama Tuhan. Kenapa? Make sense Bapak Ibu? Saya lanjutkan lagi ya. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman.
Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan. Pedang roh. Lah ini saudara. Pedang roh. Saya masuk ke berikutnya. Setelah saudara nempel, saudara kuat, saudara diperlengkapi. Nanti saya akan lanjutkan ya saudaraku. Tapi dalam gereja kita ini kita juga diperlengkapi Bapak Ibu. Makanya ikut yuk SPR-nya diikuti boleh Bapak Ibu. Baptis, ikut SOM. Itu diperlengkapi. Diperlengkapi aja saudara masih ada celah kalau diserang bisa kena kok. Apalagi enggak diperlengkapi, celahnya lebih besar. Setidaknya kalau saudara terus memposisikan diri saudara, lengkapi lagi, dibangun lagi tembok-temboknya, perisai demi perisainya dibangun lagi. Itu lebih aman Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nah ini sesuatu yang dari tadi again and again saya sampaikan. Dalam peperangan, jangan diem. Kalau perang, maju bertempur saudara. Perang kalau cuman diem, habis. Kebayang gak di medan tempur, saudara dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah. Cuman diem doang. Ya habislah saudaraku jadi sasaran. Yang namanya perang, maju, lawan. 1 Petrus 5 ayat 8 itu ngomong, lawanmu si iblis. Nih, sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Dia akan berusaha menerkam. Lanjut lagi Yakobus 4 ayat 7 saudaraku. Multimedia munculkan lagi. Yakobus 4 ayat 7, bolehkah? Oke, saya bacakan. Sudah? Sudah keluar belum? Belum, oke. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Oh sudah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi memang harus dilawan. Pastor, ngelawannya pakai apa? Yang pertama tadi pedang roh, firman. Gimana cara ngelawan pakai firman? Udah tahu saudara takut ya? Ngomong. Tuhan tidak memberikan kepadaku roh ketakutan. Melainkan roh yang mendatangkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu ngomong saudara. Dilawan. Sudah tahu pikiran itu ada, jangan diem. Jangan dihayati. Oh ya takut. Itu memang takut. Semakin dihayati, dia akan semakin masuk. Caranya dilawan gimana? Firman. Suami istri bertengkar. Pastilah akan ada momen-momen saudara akan punya pemikiran ini dan pemikiran itu. Dilawan. Jangan diikuti, malah dihayati. Benar, dia sudah tidak sayang lagi. Loh jangan. Dilawan saudara. Lawan. Perkatakan dalam diri saudara, lawanku bukan darah dan daging. Lawanku penghulu-penghulu di udara, musuh-musuh. Katakan saudara, apa yang sudah dipersatukan, tidak dipisahkan oleh manusia. Lawan. Saudara sedang ada di dalam sakit hati. Kalau dihayati ya semakin. Ya memang dia keterlaluan. Sampai mati tidak akan saya ampuni. Lawan. Yesus sudah ngampuni aku. Aku melepaskan pengampunan bukan karena dia enggak salah, bukan karena dia lebih hebat, bukan karena apa. Tapi karena Yesus sudah lebih dulu mengampuni. Lawan saudara, itu nanti akan menjadi percakapan yang terus again and again bolak-balik tinggal salah satu mana yang menang gitu. Lawan, pedang roh, firman Bu. Yang kedua, lawan dengan apa? Tadi Efesus 6 ayat 17 turun ke bawah itu ngomong saudaraku, dengan doa yang tidak putus-putusnya.
Ternyata doa-doa yang saudara naikkan itu seperti menara yang menjagai loh keluargamu. Nah, senggol kiri kanan. Pak, masih berdoa enggak? Nah, susahnya tuh di sini saudaraku. Saya berdoa ya saudara, benar-benar firman Tuhan ini ya masuk. Dan saudara get ready, bersiap. Karena kalau enggak saudara muter terus hidup itu intinya muter pada diri sendiri. Tapi enggak pernah bisa dibawa Tuhan jadi besar gitu. Karena mau dibawa besar kalahnya selalu pada diri sendiri. Kalahnya selalu di dalam peperangan. Kalahnya selalu berhadapan dengan orang kita enggak bisa menang gitu. Get ready Pak. Take over. Breaking limit. Expanding border. Tuhan mau saudara masuk pada teritori baru. Tuhan mau saudara memperluas kapasitas. Tuhan mau engkau dibawa besar. Apalagi senjatanya saudaraku? Tahukah saudara bahwa nama Yesus berkuasa? Saya berharap di sini nggak ada. Masih ada nggak sih yang kalau ke kamar mandi takut? Kalau ke kamar mandi takut saudaraku, dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah, kalau kemana-mana kita lagi takut saudara, gak ada orang sepi takut. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Nama Yesus itu senjata yang berkuasa. Apalagi saudara, apalagi yang jadi senjata? Darah Yesus. Darah Yesus juga senjata. Masih ingat gak ayat ini saudaraku? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Nah, darah Yesus dan kuasa perkataan kesaksianmu itu mengalahkan strategi musuh. Itu sebabnya buat saudara yang sudah pernah ditolong Tuhan, saksikan ya. Saksikan ya, orang lain yang mendengar ceritamu, imannya dibangkitkan untuk berjuang lagi. Oke? Saya akan tutup firman ini saudaraku sekali lagi dengan satu understanding ini. Dalam take over, peperangan itu sudah pasti jadi bagian. Di dalam peperangan, yes, engkau bisa menang. Kalau engkau kuat di dalam imanmu, nempel sama Yesusmu, kalau engkau mengenakan selengkap senjata Allah, dan yang ketiga, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Sama-sama saudaraku, bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan, katakan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, yakin kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa